Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Azmi Abdurrahim dari Prodi Sistem Informasi. Saya pada video ini akan menjelaskan mengenai perlindungan hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta ataupun menerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak atau memberi izin terhadap penggunaan suatu ciptaan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang hak cipta yaitu pencipta sebagai pemilik ataupun pihak yang menerima hak secara sah dari pencipta. Ini beberapa istilah yang terkait dengan hak cipta, yaitu hak terkait. Hak terkait adalah hal yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produsen fonogram, atau lembaga penyiaran. Ada pula lisensi, yaitu lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain yang melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan cara tertentu. Lalu ada royalti. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Perlindungan hak cipta. Perlindungan hak cipta dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan terhadap hak moral dan perlindungan terhadap hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang bersifat manunggal antara ciptaan dan diri pencipta, atau dapat juga dikatakan integritas dari si pencipta. Hak moral suatu hak cipta dapat mencakup hak untuk mencantumkan nama pencipta dalam ciptaannya, dan hak untuk mengubah judul dan atau isi ciptaan. Hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan, sehingga hak moral selalu terintegrasi dengan penciptanya. Hak ekonomi merupakan hak untuk mengumumkan dan ataupun memperbanyak suatu hak cipta untuk kepentingan ekonomi seseorang atau sekelompok. Perlindungan terhadap hak moral pencipta yaitu untuk yang pertama, tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Kedua, menggunakan nama aslinya atau samarannya. Dan yang terakhir, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi penciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Masa perlindungannya diberikan tanpa batas waktu sesuai dengan pasal 57 ayat 1 Undang-Undang 28 tahun 2014. Perlindungan hak moral. Sementara itu ada perlindungan hak moral diberikan untuk yang pertama, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat dan mengubah judul dan anak judul ciptaan. Masa perlindungannya menurut pasal 57 ayat 2 diberikan selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan. Hak ekonomi. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Hak ekonomi antara lain yaitu penerbitan ciptaan, pengadaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Pengalihan hak cipta. Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dibagi menjadi tiga, yaitu dalam hal ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan tersebut belum dilakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan sang penciptanya. Dalam hal ciptaan telah dilakukan pengumuman, tetapi tidak diketahui penciptanya atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran penciptanya, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan pencipta.
Lalu dalam hal penciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui pencipta dan pihak yang melakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta. Ketentuan-ketentuan ini berlaku jika pencipta atau pihak yang melakukan pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas ciptaan tersebut. Ciptaan-ciptaan yang dilindungi antara lain yaitu buku, program komputer, pamflet, perwajahan layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis yang lain, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim, seni rupa dalam segala bentuk seperti lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni jerapah, terapan, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, terjemahan tafsir, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalih wujud. Adapun hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta meliputi hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan, atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan. Dan alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditunjukkan untuk kebutuhan fungsional. Pembatasan hak cipta. Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meliputi pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli. Lalu pengumuman, pendistribusian, komunikasi, atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan pada ciptaan tersebut ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan atau penggandaan. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap. Lalu ada pula perbuatan tidak dianggap pelanggaran hak cipta. Penggunaan, pengambilan, penggandaan, atau pengubahan suatu ciptaan dan atau produk terkait secara tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Lalu keamanan serta penyelenggaraan pemerintah, legislatif, dan peradilan, ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan atau pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Sekian video mengenai perlindungan hak cipta kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.